Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pakaian Fairy Yu Chen berkibar-kibar. Sepasang lengan seperti teratai terbentang keluar, disertai dengan suara tangisan burung phoenix. Di belakangnya, seekor burung abadi bergegas ke udara, melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Cahaya warna-warni merah menyala tersebar sendiri. Platform dao emas yang sangat besar diwarnai dengan warna merah cerah. Phoenix sejati melesat di udara dan membantai Shi Hao. Tubuh utama Yu Chen menampilkan gerakan bebas dari True Phoenix, atau dengan kata lain, teknik berharga yang tidak lengkap. Penyihir itu melepaskan cemoohan. Seperti peri yang anggun dan cerdas, dia mengangkat tangannya. Hamparan simbol keluar dari telapak tangannya, terjalin bersama untuk menghentikan Phoenix sejati. Mata Shi Hao sangat dalam. Dia menatap kedua orang ini, merasa sangat gelisah. Apakah dia akan diekspos? Namun, ini juga tidak masalah. Hong! Sebuah tangan besar dari tanah terulur, meraih Shi Hao. Anak petir bergerak. Telapak tangan yang dia hasilkan menutupi langit dan bumi dan sebesar gunung. Itu mengelilingi Shi Hao. Rambut Dewa Iblis Agung ada di mana-mana, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Itu karena dia bergerak ke kiri dan ke kanan, bentrok dengan banyak orang untuk mencegah mereka mendekati Shi Hao. Ketika dia melihat situasi saat ini, rongga matanya akan terbuka. Energi darah melonjak. Dia naik ke udara, mengabaikan segalanya saat dia mengirim telapak tangan keluar untuk berbenturan langsung dengan tangan besar berwarna kuning tanah itu. Pada saat itu, busur listrik terbang dalam puluhan ribu garis dan kilat menyambar di mana-mana, meletus seperti gelombang besar. Tangan besar dari tanah itu tampak seperti gunung, tetapi sebenarnya itu adalah kumpulan petir dan terjalin dengan listrik, diringkas oleh aura langit dan bumi. Itu seperti bagaimana Shi Hao dapat memahami misteri petir yang mendalam, menghasilkan tanaman dalam kehampaan. Jenis serangan ini adalah yang paling menakutkan. Dewa Iblis Besar menderita serangan dari banyak lawan pada saat yang bersamaan. Dia batuk darah dalam jumlah besar. Ini terutama terjadi setelah sebagian petir dari tangan tanah memasuki tubuhnya, meledakannya sampai dia batuk seteguk besar darah dan menghanguskan tubuhnya menjadi hitam. Untungnya, dia telah mempelajari teknik rahasia petir, sehingga dia bisa menetralkan sebagian besar darinya. Pada saat ini, ada musuh di mana-mana, menempatkannya dalam bahaya besar. Dia mempertaruhkan hidup dan anggota tubuh tanpa memikirkan keselamatan pribadi saat dia menghentikan bakat dan dewa yang luar biasa, mencegah mereka mendekati cucunya sendiri. Kakek, Shi Hao memanggil dalam hati. Dia mengaktifkan tungku pil, menuangkan sungai surgawi, masih sulit untuk menunjukkan efeknya. Itu karena semua orang mundur, menunggu petir dan kekuatan kutukan menyebar, dan kemudian mereka bergegas maju lagi. Alasan utamanya adalah karena Shi Hao sulit bergerak. Dia terjebak di tempat aslinya, tidak bisa bergerak dan menyerang. Kalian sekelompok kotoran anjing. Dewa Iblis Agung memarahi. Rambutnya acak-acakan dan ada darah di sekujur tubuhnya. Dia tidak mau meringkuk, jelas tidak membiarkan siapapun menyakiti Shi Hao. Membunuh anak muda yang hebat dari Istana Abadi, kamu juga bisa mati. Chen Qing berteriak. Wajahnya seram saat dia melemparkan dirinya ke atas. Dia memegang pedang tulang hitam di tangannya dan menebas ke arah tengkorak Shi Hao. Peu! Dalam keadaan kritis ini, Shi Hao membuka mulutnya, menyemprotkan seteguk darah esensi, mengubahnya menjadi cahaya dan simbol warna-warni merah. Itu menabrak pedang tulang. Darah esensi menyebarkan pedang tulang hitam, tetapi darah itu sendiri tidak menyebar di sana. Itu malah berubah menjadi hujan darah merah,
terkonsentrasi saat melesat ke tubuh Chen Qing. Chen Qing membuat gerakan mengelak, tetapi bahkan seperti ini, dia masih disapu oleh hujan darah, menyebabkan beberapa lubang kecil terbuka di sisi kiri perutnya. Itu membuatnya mengeluarkan erangan teredam, tapi itu tidak cukup untuk memaksanya mundur. Chen Qing mengangkat tangannya, mengirim tinju yang menghantam langit. Seekor macan putih meraung, dan kemudian saat dikelilingi oleh simbol, ia bergegas membunuh Shi Hao. Shi Hao merasa sulit untuk bergerak. Dia membuka satu-satunya jalan surgawinya dengan susah payah dan memblokir tinju macan putih, tapi dia masih diserang. Perjalanan surgawinya menjadi tidak stabil, dan tubuhnya sangat gemetar. Pada dagingnya, luka memanjang keluar seperti jaring laba-laba. Darah memercik tinggi ke udara, dan kondisi tubuhnya semakin memburuk. Itu dengan cepat akan runtuh. Pelayan istana abadi lainnya dibantai. Ketika wanita ini mengangkat tangannya, jari bulan muncul. Itu juga salah satu metode rahasia istana abadi yang beruntung dia pelajari. Kekuatan magisnya luar biasa. Itu juga karena dia dan Chen Qing telah dianggap tinggi oleh dunia luar, karena mereka tidak kalah dengan anak-anak suci beberapa sekte besar. Potensi dan kekuatan bertarung mereka sama-sama luar biasa. Saat jari ini turun, tubuh Shi Hao bergetar. Dagingnya retak, dan darah menutupi tubuhnya, membuat kondisinya saat ini semakin buruk. Kalian semua tersesat. Dewa Iblis Agung meraung dengan marah, melakukan semua yang dia bisa untuk membantai keluar. Dia berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan, bergegas ke depan untuk melawan pelayan pewaris istana abadi. Ci! Anak pencahayaan mengambil tindakan. Tombak perak muncul di tangannya. Itu meretas ke tengah punggung Dewa Iblis besar. Itu dibuat dari petir dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Pergi ke neraka. Mata kalajengking surgawi dingin. Ekor kalajengking di punggungnya berkelebat dengan kilau biru. Itu menembus kehampaan dan meretas ke arah bagian atas kepala Shi Hao. Ada juga yang mengambil tindakan. Ada kemungkinan Shi Hao bisa terbunuh kapan saja. Itu sangat berbahaya. Aku tidak bisa mentolerir kalian semua. Kelinci kecil itu berteriak. Dengan suara weng, matanya yang seperti batu delima bersinar, menembakkan simbol merah dan menghentikan semua orang. Terlebih lagi, itu berubah menjadi seorang gadis kecil yang terlihat seperti diukir dari batu giok. Dengan mengangkat kaki gioknya, dia menginjak-injak ke bawah, menginjak-injak dengan suara hong. Itu dengan cepat membesar, menutupi langit. Dia berhadapan dengan anggrek hitam dan menghentikan Tauti, menunjukkan kultivasi yang menakutkan. Apakah ini kaki kelinci yang legendaris yang menginjak-injak? Seseorang mengejek, mengungkapkan niat membunuh. Sial! Formasi pembunuhan Cao Yusheng menunjukkan kekuatan ilahi yang paling menakutkan, memotong garis demi garis cahaya ilahi. Itu disertai dengan untaian energi kacau. Itu mengenai ekor kalajengking surgawi, membuatnya terguncang. Peu. Dewa Iblis Agung batuk beberapa suap darah, karena itu secara bersamaan berurusan dengan anak petir, anak cahaya Akademi Yin Yang, dan lainnya. Dia sangat menderita. Namun, dia tidak mau mengambil langkah mundur. Dia bergegas menuju Shi Hao, melindunginya dan tidak membiarkan siapapun melukainya. Dia sendiri berlumuran darah dan terluka parah. Kakek, kamu harus mundur. Mari kita sementara menyerah pada warisan ini. Shi Hao berkata diam-diam. Dia pasti tidak ingin kakeknya berada dalam bahaya, tidak ingin dia bertarung sampai mati seperti ini. Shua! Garis pancaran pedang yang menyilaukan meretas, mengiris bagian surgawi Shi Hao, tampaknya menyapu melewati tubuhnya. Jade mantis ilahi juga mengambil tindakan. Aum, Dewa Iblis Agung meraung, meletus dengan kilat tak berujung saat dia bergegas,
menghancurkan belalang hijau yang sepenuhnya bersinar itu. Ci! Energi pedang si gendut kecil tiba, membantunya menetralisir bahaya dan menghentikan serangan belalang. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Kakek, cepat mundur! Shi Hao diam-diam berteriak, tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya. Mati saja! Chen Qing dan gadis itu membantai lagi, menyerang Shi Hao dengan kekuatan penuh. Hong! Sementara itu, saat penyihir dan Yu Chen mengambil tindakan, dia mengeluarkan kuali emas kecil untuk menekan Shi Hao. Sial! Shi Hao dipaksa ke dalam situasi putus asa ini. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan tungku pil lagi untuk menangani kuali. Pancaran sinar yang menyilaukan meletus. Banyak orang menyerang pada saat yang sama, semuanya ingin membunuh Shi Hao. Sementara itu, Peri Yu Chen menampilkan teknik penyembuhan surga yang paling kuat untuk menghadapi sang penyihir. Pada saat itu, mereka bentrok lagi. Tubuh aslinya dibantai ke arah Shi Hao. Ekspresi Shi Hao membeku. Dia kemudian melihat laki-laki lampu emas yang jauh. Orang ini sangat kuat dan sebanding dengan pewaris Istana Abadi. Dia tidak pernah menyatakan di mana dia berdiri dalam pertempuran ini, sehingga sulit untuk mengatakan apakah dia seorang teman atau musuh. Dia menghela nafas pelan. Tubuhnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia ingin tinggal di belakang untuk mendapatkan lembaran emas itu, tetapi sepertinya itu akan sulit dicapai. Pergi ke neraka! Pada saat ini, sekelompok orang dibantai. Meskipun Dewa Iblis Agung dan kelinci giok bulan mencoba menghentikan mereka, ada terlalu banyak orang, jadi mereka tidak bisa membalikan situasi ini. Ekspresi dua pelayan Istana Abadi menjadi pucat. Mata mereka mengintimidasi. Mereka terlihat senang saat mereka menyerang satu-satunya lorong surgawi dengan orang lain. Tungku pil yang menabrak kuali emas tidak kembali. Shi Hao hampir kehilangan nyawanya. Kakek, aku akan meninggalkan tungku pil bersamamu. Gunakan itu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Shi Hao diam-diam berkata. Dia meledakkan tungku emas terbang dan kemudian mengirim tungku pil ke arah Dewa Setan Besar. Pada saat yang sama, dia sendiri juga pindah. Seluruh tubuhnya pecah, di ambang ledakan. Darah mengalir deras, tapi dia tidak peduli dengan semua ini. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyerang. Ci! Petir mengalir turun seperti air terjun. Anak petir dibantai. Pergi ke neraka! Dua pelayan Istana Abadi tertawa sinis. Temperamen mereka awalnya luar biasa, tetapi sekarang mereka tampak agak menakutkan. Membunuh! Mata Tauti merah menyala. Dia tidak perlu benar-benar melahap Shi Hao. Selama dia bisa menelan sebagian dari esensi darah bawaannya, maka itu sudah cukup. Situasinya mengerikan, namun Shi Hao tertawa terbahak-bahak. Matanya sedingin es. Meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping, dia masih menunjukkan misteri mendalamnya yang paling kuat, mengacungkan kedua tinjunya. Satu tinju membawa reinkarnasi, sementara yang lain kunpeng. Kedua teknik berharga terlarang itu mengembun di tinjunya saat mereka meledak ke arah musuh-musuhnya. Peu! Begitu mereka bertemu tatap muka, Chen Qing berteriak sedih. Bilah tulang hitam itu hancur berantakan, dan kemudian lengannya meledak setelahnya. Kemudian, setengah dari tubuhnya berubah menjadi pasta berdarah saat terbang secara horizontal. Kamu, anak petir terkejut. Saat ini, dadanya terasa sangat sesak, sebenarnya tidak mampu mengalahkan musuhnya. Dia terguncang sampai dia batuk darah. Sementara itu, lengan Shi Hao terlempar. Anggrek hitam melilit lengannya, dan kemudian dicabik-cabik secara paksa. Auhu, Tauti meraung, ingin melahap esensi darah Shi Hao, namun pada akhirnya, dia diledakkan terbang dengan kepalan tangan. Peu!
Pada saat itu, tinju Shihao meledak melalui tengkorak gadis pelayan Istana Abadi, membuatnya meledak. Ci! Tanpa suara apapun, pedang Giok Yu Chen masuk melalui dada Shihao. Sulit baginya untuk menghindari serangan ini, karena tubuhnya hancur berantakan. Kalian sekelompok orang, tunggu sampai aku kembali. Shihao meraung keras. Tinjunya terayun untuk terakhir kalinya. Langit dan bumi bergemuruh, mengguncang semua orang sampai tenggorokan mereka menjadi manis dan mereka ingin memuntahkan darah. Sementara itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, karena dia habis-habisan, tidak lagi peduli dengan keadaan tubuhnya. Pada saat ini, dia mulai berpisah. Namun, tubuh dan jiwanya tidak dihancurkan, dan malah dililitkan oleh simbol kehidupan gigi binatang dan dibawa ke kejauhan. Ini adalah rampasan perang yang dia dapatkan dari melawan ahli Qin Clan di arena yang ditinggikan. Sementara itu, pelayan wanita Istana Abadi juga menghilang dari tempat ini. Yang lain terdiam. Bagaimanapun, pemuda Raja Iblis sekarang telah pergi. Pesaing yang menakutkan ini keluar dari perjuangan. Kuharap dia tidak kembali tepat waktu, seseorang bergumam dengan suara rendah. Sementara itu, ada makhluk lain yang tidak puas. Taoti tidak bisa menelan darah esensi apapun. Meskipun ada jejak darah di tanah, itu bukan darah esensi bawaan yang dia butuhkan. Dewa Iblis Agung meraung dengan marah. Dia memegang tungku pil di tangan dan melepaskan raungan panjang. Di pintu masuk ranah rahasia, pewaris Istana Abadi berdiri di sana tanpa bergerak. Dia dilingkupi oleh simbol-simbol dan kekuatan surgawi yang meluap keluar dari tubuhnya. Kali ini, dia benar-benar marah. Dia benar-benar dibunuh oleh seseorang dan dipaksa kembali ke sini. Ini adalah jenis penghinaan. Orang-orang Istana Abadi belum pernah dikalahkan sebelumnya. Di dunia luar, semua orang terguncang. Siapa anak muda di altar? Meskipun dia dilingkupi oleh simbol dan penampilan aslinya tidak bisa dilihat, mereka tahu identitasnya. Semua orang merasa ini sulit dipercaya. Dia tiba-tiba terbunuh, hidup kembali di altar. Apakah langit akan terbalik? Siapa yang melakukan ini? Itu tidak bisa dipercaya. Bahkan mata Master Sekte Tua melebar dan pikiran mereka terguncang. Tidak pernah ada di antara mereka yang berharap pewaris Istana Abadi akan diusir, dibunuh oleh seseorang. Apakah ini nyata? Dia benar-benar terbunuh? Dia mengalami kekalahan di alam rahasia? Para pembudidaya dunia luar mengeluarkan suara gemetar, memecah kedamaian dengan membicarakan acara ini. Semua orang gempar. Tempat ini meletus dengan kebisingan. Di altar, wajah pewaris Istana Abadi pucat. Pakaian pertempuran bulu abadinya segera mengeluarkan suara kengkiang. Itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan melilit dirinya sendiri. Sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Ekspresi Master Sekte berfluktuasi antara terang dan gelap. Wajah mereka mengandung semua jenis warna. Mereka semua terkejut, sulit untuk percaya bahwa pewaris Istana Abadi akan dikalahkan, dibunuh oleh yang lain. Siapa sebenarnya itu? Seseorang bertanya. Namun, pewaris Istana Abadi tidak mengatakan sepatah kata pun, menolak untuk menjawab. Kemudian, seorang Master Sekte Tua bertanya pada dirinya sendiri. Namun, dia juga tetap diam, tidak membuka mulutnya. Adegan itu agak tegang. Pewaris Istana Abadi berdiri di atas altar dengan rambut hitamnya yang tersebar. Dia dilingkupi oleh simbol-simbol, tidak bergerak. Di dunia luar, selain beberapa Master Sekte, semua orang gempar. Diskusi meletus tanpa henti. Sesaat kemudian, tubuh wanita yang luar biasa tiba-tiba muncul. Orang lain telah terbunuh. Ketika penampilan aslinya muncul,
itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah pelayan wanita Istana Abadi. Hong! Tiba-tiba, gelombang fluktuasi yang mengerikan menyebar. Pemuda lain muncul. Itu terlalu cepat. Selain itu, individu ini langsung mengambil tindakan. Sikapnya sok dan mendominasi saat dia terbang keluar. Peu! Kaki Si Hao turun dari udara, dan kemudian tendangan ini menghancurkan tangan kiri wanita Immortal Palace berkeping-keping. Mata gadis itu melebar, hanya memiliki cukup waktu untuk melihat Si Hao sekali saja. Dia diliputi ketakutan dan keputusasaan. Raja Iblis muda ini mengikutinya ke sini. Tubuhnya terbelah, dan hujan darah memercik keluar. Dia meninggal di altar. Si Hao terlalu cepat. Semuanya berjalan lancar. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, dia sudah menuangkan semua miliknya ke tinjunya, menghancurkannya ke arah pewaris Istana Abadi. Yang hebat ini datang untuk memburumu. Itu terlalu tiba-tiba. Ketika pewaris Istana Abadi berbalik, dia hanya melihat pelayan wanitanya sendiri hancur berkeping-keping, dan kemudian dia menyaksikan tinju mendekatinya. Dia hanya bisa buru-buru membela diri, jadi dia secara alami menderita kerugian. Tubuhnya terbang keluar, meledak dari altar dan melakukan perjalanan ke kejauhan. Semua orang sangat terguncang. Siapa pemuda yang memiliki baju besi compang-camping ini? Dia benar-benar mengejar pewaris Istana Abadi, tiba di altar sesudahnya. Ini terlalu gila. 1. Tanpa judul. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.